Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Susilawati SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Rokan Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Susilawati SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian selawat berangkai salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan berselawat kepadanya kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai kegiatan ini saya akan membuka dengan sebuah pantun. Makan siang makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selaku pembawa acara saya akan membacakan tata tertib acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Guru Penggerak. Yang ketiga pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Baganes Lembah Raya. Kemudian yang keempat adalah kegiatan inti pemateri yang disampaikan oleh Ibu Susilawati SPD. Yang kelima adalah penutup dan yang kelima adalah tanya jawab dan terakhir penutup kegiatan. Baik, untuk kegiatan pertama pembukaan sudah dianggap berlalu. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi pembahasannya pakai pantun, ini lu belum sempat lagi menjadikan pantunnya, ya kan? Pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita dapat berkumpul di aula ini, yaitu dalam rangka budaya positif, yaitu atas nama Ibu Susilawati sebagai guru penggerak. Nah, marilah bapak-bapak kita mendoakan supaya kegiatan Ibu Susi ini kedepannya lancar dan sukses. Nah, dan saya sebagai pimpinan di sini ataupun sebagai kepala sekolah di sini sangat mendukung program dari pemerintah ini, yaitu sebagai guru penggerak periode ke-10 ya khusus ya. Dan semoga Bapak Ibu yang lainnya bisa menyusul nanti. Nah, alhamdulillah sudah yang kedua orangnya jadi guru penggerak di SMP Negeri 1 Bagan Senebaraya ini. Pertama kemarin pembukaannya yaitu Bu Suryani sudah selesai dan tinggal mungkin menunggu apakah dia jadi pengawas atau jadi kepala sekolah ya Bu ya. Nah, ya itu kan ya kita ya kan namanya kita punya cita-cita ya kan. Nah, kita harus optimis ya kan. Nah, tujuannya memang bukan itu, mana tahu nanti ya kan. Memang kalau dilihat dari apanya, guru penggerak ini bisa jadi seorang pengawas, bisa jadi kepala sekolah, nah bisa jadi guru biasa. Tetapi mungkin ya ada kemarin sepertinya apa ya, guru-guru yang lain kok beda ya, istilahnya kok diistimewakan guru penggerak dengan guru biasa. Saya rasa itu tidak ada perbedaannya. Memang ada sih perbedaannya, ya ini guru penggerak, ini guru biasa, tetapi seolah-olah sepertinya di anak didikan. Saya rasa pemerintah tidak seperti itu. Siapa yang mau berlomba-lomba, siapa yang mau bergiat, nah dialah akan maju. Nah, jadi jangan kita itu merasa, oh saya nggak pandai ini, nggak pandai itu. Ya, makanya kita harus bergiat. Kalau kita nggak bisa, harus bertanya kepada yang bisa. Ya, insya Allah kalau ada niat kita itu untuk maju, nah insya Allah pasti bisa. Seperti saya mungkin kalau walaupun tinggal 2 tahun lagi pensiun, ya kalau memang saya ingin, ya bisa jadi ya kan. Tetapi ya mungkin kemampuan saya umur pun tidak bisa lagi kalau untuk guru penggerak ataupun kepala sekolah penggerak batas usianya 50 tahun. Nah, jadi seperti Bu Ros kemarin makanya enggak terpilih karena umur usianya sudah tidak memungkinkan lagi. Bisa dan saya alhamdulillah. Nah, sholat beriring salam kita hadiahkan ke junjungan Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya kita mengirimkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syafaatnya lah yang kita harapkan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu Susi sebagai guru penggerak di sini saya tidak banyak berkomentar, tetapi saya hanya menyampaikan ya, jadilah tunjukkanlah betul-betul guru penggerak itu bagaimana poin-poin ataupun apa tujuan sebenarnya, apakah memajukan sekolah, apakah hanya untuk pribadi ya kan. Nah, tunjukkanlah betul-betul kalau memang itu istilahnya kita sebagai guru penggerak, tunjukkan bahwa kita bisa namanya bergerak, menggerakkan dan digerakkan ya kan. Nah, itu dia bergerak, namanya bergerak kan ya, step by step, selangkah demi selangkah pasti akan maju ya kan. Nah, jadi itulah
upayakanlah supaya bagaimana meningkatkan sekolah kita ini supaya maju. Apalagi sudah 2 guru penggerak di sekolah kita ini. Nah, mudah-mudahan nanti semuanya bisa jadi guru penggerak, ya kan? Kalau dulu ada sekolah penggerak Ibu Enia, sekarang nggak ada lagi ya? Masih ada juga? Nah, masih ada. Ya, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan karena ini hari Jumat. Sekali lagi, mohon kita semuanya mendukung Ibu Susi supaya Bu Susi ini tidak ada kendalanya untuk menjalankan tugas-tugas sebagai guru penggerak ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita beri aplaus dulu kepada Bu Susi. Nah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya pada kegiatan pagi ini. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan inti, yaitu penyampaian materi yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Susilawati SPD mengenai topiknya adalah budaya positif. Kepada Ibu Susilawati, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih berkumpul di ruangan aula SMP Negeri 1 Bagan Sinembah Raya ini. Dan tak lupa salawat berangkai salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Bagan Sinembah Raya dan rekan-rekan semua yang hadir di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah hadir. Izin ya Bapak Ibu saya menyampaikannya sambil berdiri biar agak semangat. Menanggapi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, ya benar. Sangat besar dukungan Ibu Kepala Sekolah terhadap kami yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan juga buat teman-teman, mari terbuka pintu yang seluas-luasnya dari BGP. Kita semua berkesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini, mengikuti seleksi ini, dan sekarang alhamdulillah tidak ada batas usia. Bahkan yang sudah mau pensiun 4 tahun lagi itu ada pesertanya saat ini di angkatan 10. Nah, jadi dan di kegiatan guru penggerak ini kepada Bapak Ibu sekalian saya sampaikan di sini saya tidak bermaksud mengajari Bapak Ibu, tetapi ini adalah proses saya untuk belajar. Nah, jadi kalau sudah pandai, sudah bisa, saya tidak di sini lagi ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya justru sedang belajar, sedang mengasah kemampuan saya dan sedang berbagi apa yang sudah saya dapatkan selama pelatihan guru penggerak 2 bulan ini. Baiklah, tema kita ini adalah budaya positif. Jadi ketika mendengar kata budaya positif, apa yang terbersit dalam benak Bapak Ibu sekalian? Segala sesuatu perbuatan yang baik yang dilakukan baik itu dalam belajar maupun dalam proses belajar mengajar. Iya, terima kasih buat Pak Mora Heriadi. Jadi budaya positif itu segala yang baik, yang sifatnya positif. Jadi budaya positif ini tidak bisa serta-merta muncul sendiri begitu saja ya Bapak Ibu. Jadi ada proses-proses yang harus dilalui oleh anak maupun oleh guru sehingga nantinya budaya positif itu bisa lahir, bisa tercipta di sekolah kita atau di lingkungan kita. Nah, ini adalah konsep budaya positif. Ada 8 hal yang berkaitan dengan budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia,
motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian di sini sudah sering mendengar, bahkan sudah memahami dengan istilah-istilah yang kita lihat di sini. Baik, untuk pertama sekali kita melihat dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada kata berdiferensiasi di situ. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu, awalnya saya berpikir bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu kita memperlakukan anak itu berbeda gitu ya, memberikan soal-soal yang berbeda kepada tiap anak. Wah, ada banyak sekali anak di dalam kelas. Ada 25 anak, ada 30 anak di dalam satu kelas. Apakah kita harus memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda? Enggak ya Bapak Ibu ya, bisa pingsan gurunya. 30 anak, 30 metode, 30 jenis soal, enggak ya. Tapi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa? Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksud adalah ketika pembelajaran itu dapat memenuhi apa yang anak butuhkan, apa yang anak perlukan. Jadi berbeda kebutuhan si A dengan si B dalam hal mungkin ketika satu anak dia lebih enjoy, lebih senang ketika kita dikasih tugas, nih contohnya seperti pelajaran bahasa Inggris. Saya kasih tugas teks naratif. Nah, di tugas teks naratif ada anak yang dia mampu sampai menceritakan kembali, atau bahkan mereka satu kelompok bisa memerankan, membuat drama dalam bentuk teks naratif. Tapi saya tidak bisa memaksakan anak yang hanya kemampuannya mungkin hanya menceritakan kembali, bahkan hanya membaca. Nah, jadi tagihan itu saya tidak bisa memaksakan kepada anak apa yang harus saya tuntut dari anak. Karena kan kita kembali pada prinsip bahwa tidak semua anak itu punya kemampuan sama. Kita tidak bisa menuntut monyet untuk bisa berenang. Bisa ya, tapi agak-agak melelep. Atau kita minta ikan bisa terbang. Ikan terbang hanya ada di mana, Bu? Indonesia. Indonesia. Nah, jadi jadi tidak bisa kita paksa anak harus bisa jago lukis, jago bahasa Inggris ya, karena bisa jadi anak ini jago sekali matematika, tapi bahasa Inggrisnya kurang. Ya, kita lihatlah kelebihan anak tersebut. Selanjutnya kita miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol. Siapa kontrolnya di sini, Bu? Dalam satu kelas ketika pembelajaran siapa yang berfungsi sebagai kontrol dalam kelas itu? Siapa, Bu? Iya benar. Kata Bu Horma, guru yang berfungsi sebagai peran kontrol. Tapi kadang karena kita guru, saya guru yang mungkin lahir sebagai guru sejak zaman KBK yang kurikulum berbasis kompetensi. Itu guru atau mungkin pemikiran guru zaman dulu. Guru ini harus didengar. Aku loh guru, gitu ya. Kalian tuh harus dengar kata-kata saya, harus ikuti peraturan saya. Ya, nggak boleh makan di kelas. Itu nggak sopan, seperti itu ya. Mungkin di antara kita ada yang seperti itu. Hei, kamu nggak boleh pakai sepatu di dalam kelas. Benar itu, benar. Apa yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik? Nilai-nilai kebaikan. Tapi mungkin ada di sini peran yang kita lupa. Kita belum menerapkan seperti itu. Kita lihat ilusi guru pengontrol murid. Kita maunya murid seperti yang kita mau. Atau mungkin ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Niat kita sih baik ya. Niat kita baik. Tidak boleh seperti ini. Tapi kadang apa yang diterima anak itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka nggak terima dengan niatan baik kita. Kita nasehatin mereka. Baru ada katanya, Bu, jangan sebut-sebut orang tua lah, aku nggak senang. Nah, ada anak kita seperti itu ya.
kesulitan. Faisal, kau nggak kasihan kau sama mamamu? Begitu kita bilang sama anak ya. Kasihan orang tuamu capek kerja tapi kelakuanmu seperti ini. Janganlah begitu Faisal. Nah seperti itu kita kritik kita membuat rasa bersalah kepada anak. Nanti kita melihat seberapa efektifkah tindakan yang kita lakukan. Nah selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tapi saya yakin tidak semua di sini begitu ya. Kita merasa aturanku yang paling benar, kita semua sudah tahu, udah makan asam garam loh nak. Ibu dulu nak, udah paham nih, kau belum lahir, ibu udah jadi guru. Nah kita berhak memaksa. Ibu tahu loh yang terbaik dan tidak baik buatmu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan dilihat perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon dengan teori kontrol. Realitas kita sama. Realitas bahwa kita memiliki kebutuhan yang sama. Kita sering menganggap kebutuhan setiap anak itu sama. Nah, tapi teori kontrolnya realitas bahwa kebutuhan kita itu berbeda, dari setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Terus semua orang memiliki setiap orang melihat hal yang sama, ternyata setiap orang itu berbeda pandangannya. Ya, lanjut ya Bapak Ibu ya. Itu perubahan paradigma menurut standar yang sering terjadi dengan teori kontrol yang ada. Nah, inilah disiplin positif. Sebagai disiplin berasal dari kata disiplin dan seterusnya. Disiplin positif ini nantinya diharapkan dengan pembiasaan-pembiasaan itu anak-anak akan dengan sukarela akan muncul dari diri sendiri untuk melakukan nilai-nilai kebaikan. Jadi tidak karena faktor X, tidak karena dorongan dari luar, atau tidak karena ada kita sebagai guru yang sedang memantau, atau mungkin karena atas dasar iming-iming ingin mendapatkan nilai atau mendapatkan ranking. Tetapi disiplin positif diharapkan murni keluar dari diri anak itu sendiri. Jadi hal-hal baik, hal-hal positifnya muncul dari diri sendiri. Selanjutnya kita lihat ada nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama, yaitu mencakup profil pelajar Pancasila, dan ini sudah tidak asing lagi karena kita sudah 2 tahun belakangan ini kita menggunakan kurikulum Merdeka. Nah itu ada lagi primary years program, ya ini biasanya lebih ditekankan pada anak usia sekolah dasar. Jadi mereka lebih kita tekankan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias belajar ya, keingintahuan, kreativitas dan seterusnya. Dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup pastinya ketika anak jenjang sekolah dasar dengan sekolah menengah itu pastinya berbeda. Berbeda kebutuhan dan berbeda pula kita memperlakukan mereka. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kadang gini ya Bapak Ibu, kok ada anak tuh di kelas seperti ini, seperti itu. Ada mungkin dia yang belajarnya malas-malasan, atau mungkin dia rajin sih belajar tapi suka ganggu teman. Itu mungkin apa sih penyebabnya kira-kira? Nah, disinilah kita harus memahami bahwa ada anak yang kebutuhan dasar mereka sebagai manusia itu tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Mulai dari kebutuhan hidup, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan ada hal yang mungkin tidak terpenuhi. Ada mungkin anak yang rajin belajar tergolong
udah menerima ilmu pelajaran tapi kok suka mengganggu teman. Kira-kira itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi ya? Mereka ingin diakui, mereka ingin menunjukkan bahwasanya aku loh hebat. Penegasan atau mungkin penguasaan. Ini kan menunjukkan dirinya bahwa aku punya kekuasaan. Benar nggak? Iya. Iya. Penguasaan. Tapi ada nggak kalau pagi-pagi itu kebutuhan apa yang nggak terpenuhi sehingga belajar kita kurang kondusif? Kebutuhan bertahan hidup, iya. Ini itu belum terpenuhi dari rumah ya, makanya mereka agak kurang kondusif belajarnya. Selanjutnya kita lihat motivasi perilaku manusia. Nah, ketika mereka bertindak ada hal-hal yang yang mereka membuat sesuatu itu yang tadi saya sampaikan tidak dari diri mereka. Ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku kalau nggak ikutnya upacara, guru piket hari Senin garam betul. Disuruhnya nanti kutip sampah. Berarti itu mereka melakukan sesuatu, melakukan upacara bendera itu hanya untuk menghindari hukuman. Selanjutnya kita lihat untuk mendapatkan imbalan. Ada nih anak, pokoknya aku harus siap PR. Kalau enggak nanti nggak dikasih nilai ini sama Bu Hotma. Ya, takut dia nggak dapat nilai dari Bu Hotma. Berarti dia bukan untuk kesadaran dirinya merasa penting baginya untuk belajar seni budaya. Bukan karena dia cintanya sama seni budaya, tapi biar dapat nilai. Baikkah motivasi seperti itu? Mungkin ada baiknya, setidaknya mereka ya mendapatkan nilai. Tapi ada sisi positifnya, Bapak. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya apa? Ketika dia ingin mendapat imbalan atau penghargaan, nanti kalau ketika kita tidak memberikan imbalan, ketika tidak ada diumumkanlah siswa berprestasi atau tidak ada yang namanya ranking, tidak ada reward dari kita, mereka akan malas karena motivasi mereka hanya untuk mendapatkan sesuatu. Selanjutnya untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah harapan kita. Ketika anak sudah melakukan sesuatu atas dasar kemauannya sendiri tanpa ada paksaan. Bagaimana kita meraih atau mendapatkan anak seperti itu? Jadi kita sama-sama punya PR ya Bapak Ibu. Kita lihat selanjutnya. Apa yang kita lakukan ketika anak bertindak atau bertingkah laku tidak sesuai dengan peraturan ya kalau bahasa kita. Tidak sesuai dengan norma-norma, tidak sesuai dengan tata tertib. Ada di antara kita yang masih, atau mungkin bukan kita ya, orang sana, atau dulu, tapi sekarang tidak lagi. Kita lihat ada hukuman. Selanjutnya ada konsekuensi dan restitusi. Termasuk guru seperti apa kita sekarang? Hukuman, misal. Seperti yang saya bilang tadi, ketika anak tidak ikut kegiatan upacara bendera. Kamu bersihkan WC atau bakar sampah atau kutip sampah, atau mungkin kamu harus berdiri di lapangan selama 1 jam pelajaran. Itu termasuk hukuman ya. Jadi dia tidak terencana, dia tiba-tiba aja dikasih, itu tidak tertulis peraturannya. Jadi muncul ide sendiri, kira-kira anak ini melakukan ini. Pak, Bu, apa kira-kira hukuman yang cocok untuk anak ini? Mereka bolos ini. Nah, itu berarti hukuman, tidak ada peraturan sebelumnya. Langsung mendadak dia jadi tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika dia membuat satu pelanggaran, dia tidak tahu nih bakal diapakan dia. Nah, itulah namanya bentuknya hukuman. Selanjutnya konsekuensi. Ini sebenarnya sudah kita sepakati bersama
anak sudah tahu, sudah kita informasikan ke anak, sudah sosialisasi, tapi ternyata anak melanggar. Sudah tahu mereka apa konsekuensinya? Ketika anak tidak bikin PR, kita di awal pembelajaran anak sudah akan tahu. Ketika aku nggak mengerjakan PR, aku bakal mungkin tidak boleh ikut ujian, atau mungkin aku akan disuruh membaca satu buku dan membuat rangkumannya. Jadi sudah tahu konsekuensi. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu jelas. Nah, selanjutnya kita lihat ada restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini merupakan satu hal baru juga bagi saya ketika mendengar kata restitusi. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oh, nanti disimpan dulu ya. Mungkin masih dicoba untuk dilihat-lihat dulu. Nah, restitusi. Mungkin ada juga Bapak Ibu di sini yang udah pernah melaksanakan restitusi ini. Apa itu Ibu restitusi? Jadi ketika ada anak melakukan satu kesepakatan kita ajaklah mereka. Jadi mereka nantinya akan dengan kesadaran sendiri menyatakan bahwa iya Bu, tadi saya melakukan ini. Dan kita tanyakan nantinya, sudahkah, apakah kamu tahu konsekuensinya seperti itu? Ini nanti akan kita lihat di segitiga restitusi ya Bapak Ibu, proses-proses ini segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini bagaimana proses kita ketika menghadapi anak yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan atau keyakinan kita. Nah, jadi sebelum ke situ kita kembali dulu ya, nanti kita simak selanjutnya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Guru seperti apa kita? Guru seperti apa saya? Nah, kalau ini saya nanti ada ini. Ada salah satu tipe kita mungkin di sini ya. 5 posisi kontrol guru itu ada sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Nah, jika kita sebagai penghukum, ini ya, sebagai penghukum, ketika anak melakukan kesalahan kita tinggal bilang aja, ini hukuman tadi tidak ada tertulis, tiba-tiba aja kita bilang, datang terlambat mungkin si Karyo, kok terlambat, berdiri sana, buang sampah itu, kutip sampah gitu ya. Jadi hormat bendera 1 jam, dan intonasinya relatif kuat, menghardik. Itu namanya kita berarti sedang memerankan posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah, yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah. Ini tadi yang saya bilang, kalau pembuat rasa bersalah ini intonasi kita relatif lembut, manis, tapi menusuk ke hati anak, mengena dia gitu. Nah, berapa kali Bu harus bilang, nah, kamu tuh jangan mengecewakan Bapak Ibu guru, janganlah bikin sedih mamamu nak. Muncul rasa bersalah di hati anak. Iya, mungkin efektif dan anak tidak mengulangi kesalahannya lagi. Tapi ada sisi negatifnya. Apa itu? Anak kadang merasa bisa menghilangkan rasa percaya diri anak, dan anak nantinya bisa akan lebih takut untuk mengambil keputusan, takut untuk bertindak. Kenapa? Dia takut untuk mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Siapa dia? Itu orang tua, itu guru, itu teman. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu ketika melihat posisi kontrol yang tadi, termasuk seperti ke dalam posisi kontrol yang mana ini kira-kira Bapak Ibu?
Iya. Di antara 5 membuat rasa bersalah. Iya, membuat rasa bersalah. Dia nggak ingin membuat kecewa orang-orang yang disayanginya. Ya. Selanjutnya kita lihat apa rencanamu menyelesaikan masalah ini. Iya, yang menggunakan restitusi yaitu sebagai ini ya Pak Ahmad ya, sebagai manajer. Kita lihat lagi, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini tadi nih. Penghukum atau ini? Pemantau ya. Kita kawal terus anak itu, jadi anak itu hanya takutnya sama kita, takut gak dapat nilai, makanya dia ngerjakan tugasnya. Oke. Ini tayangnya. Tayangkan aja biar Oke, lebih jadi jelas. biar kita sama-sama lebih paham, saya juga lebih paham mengenai posisi kontrol. Kita lihat dulu video ini ya Bapak Ibu ya. Nobar kita. Nonton bareng. Udah harusnya pakai itu ya kan? Kak, ini kan dulu Kak. Speaker. Oh, ini. Dihubungkan. Bisa. Terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana.
lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah
solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Berarti PR kita sama-sama ya Bapak Ibu ya. Iya, untuk menjadi posisi manajer semoga kita bisa. Nah, ini kembali saya lanjutkan yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita ada di antara kita yang sudah menerapkan keyakinan kelas. Ada nggak Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa itu perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ya, jadi kalau kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah, nah itu kita yang membuat ya, pihak guru yang membuat atau wali kelas. Dilarang membuang sampah sembarangan atau dilarang makan di dalam kelas atau tidak tapi kalau lagi apa gini sharing begini boleh ya Pak Aman. Tersonggot Pak Aman. Iya kan? Ini salah selangkah. Masih panjang acara udah dinikmatin. Enggak, ini memang dihidangkan untuk dinikmati Pak, kan bukan sebagai murid. Iya. Jadi ya kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Tidak boleh mungkin mencontek. Nah itu yang membuat kita peraturan kita. Kita yang membuat anak hanya mengikut, mematuhi. Kita harapkan mematuhi. Tapi nantinya konsekuensinya juga kita. Nah itu yang dimaksud dengan peraturan kelas. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, kita guru ya, guru bidang studi atau mungkin wali kelas. Jadi setiap mata pelajaran itu punya keyakinan kelas masing-masing. Saya dengan guru olahraga mungkin punya keyakinan kelas yang berbeda. Ya jelas bisa jadi guru olahraga mengizinkan ketika sedang proses pembelajaran mereka diizinkan untuk minum di dalam kelas, tapi mungkin ketika pelajaran saya itu tidak boleh. Nah, keyakinan kelas ini dibuat oleh semua anggota kelas yang terlibat, baik itu Bapak atau Ibu guru juga peserta didiknya. Bersama-sama membuat, bersama-sama menyepakati dan bersama-sama melaksanakannya. Kita lihat ciri-ciri dari keyakinan kelas. Bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas
Bu ya, Bapak. Terus berupa pernyataan universal. Universal itu dapat dipahami semua orang, berlaku untuk semua orang juga warga kelas tersebut. Beda ya keyakinan kelas saya bahasa Inggris antara kelas 7 dengan kelas 9. Beda, karena anak kita juga berbeda, kebutuhan mereka juga berbeda. Dibuat dalam pernyataan positif. Sudah jelas saya rasa ya. Jadi kata-kata positif yang kita gunakan, misalnya menghargai, kasih sayang, disiplin, seperti itu. Sedikit aja agar mudah diingat. Bukan berarti peraturannya, tata tertibnya sedikit ya, tapi artinya dia sedikit kata, tapi mencakup banyak hal, bisa mengcover banyak hal itu. Seperti iklan, iya seperti iklan, jelas berbahasa Indonesia, perangkat matematika. Ya, sesuai dengan kondisi kelas ini tadi yang saya maksud tidak sama antara keyakinan saya kelas saya dengan keyakinan kelas Ibu Ami, berbeda. Di peraturan kelas di keyakinan kelas saya mungkin anak tidak boleh seperti ini, tapi di keyakinan Bu Ami bisa gitu ya. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan. Jadi bukan kita yang membuat ujuk-ujuk apa tiba-tiba kita ini nak. Ya saya juga seperti itu dulu ya. Makanya saya bilang tadi ini adalah proses belajar buat saya juga. Saya dulu suka membuat namanya kontrak belajar. Nah di awal semester saya buat, nah ini peraturan kelas kita, kamu harus seperti ini, poin pertama ini, kedua ini konsekuensinya kalau tidak tanda tangan. Wah, saya merasa, waduh saya dulu seperti itu. Keyakinan, bukan keyakinan kelas, namanya kontrak belajar, saya buat dulu seperti itu. Dan ternyata itu tidak efektif pada masa sekarang. Nah jadi seperti yang kata di kurikulum Merdeka, anak itu diperlakukan sesuai dengan kodrat zaman. Ya, berbeda kalau kita masih sebagai siswa zaman dahulu, saya ya zaman dulu. Kalau Bu Ami bukan siswa zaman dulu, tapi siswa beberapa tahun yang lalu, akan berbeda diperlakukannya dengan siswa zaman sekarang. Jadi kita tuntun anak sesuai dengan kodrat zaman. Nah ini yang tadi saya maksud segitiga restitusi. Yang dilakukan Ibu Guru tadi pada posisi kontrolnya sebagai manajer, dia sudah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu seperti apa? Anak itu tahu apa hal yang melanggar etika yang telah dilakukannya. Jadi dia menyadari. Dan pada umumnya anak kita tuh memang menyadari, dia tahu hal itu sebenarnya tidak baik dia lakukan. Nah, baru kita ada proses namanya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini kita yakinkan ke anak bahwa bukan mereka saja yang pernah buat kesalahan. Kita sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi membuat kesalahan itu bukan berarti satu hal yang perlu kita malu, tapi membuat kesalahan merupakan salah satu proses dari belajar. Jadi ketika mereka membuat kesalahan, ada istilah belajar dari pengalaman. Nah kalau udah pernah buat salah, berarti diharapkan nggak mengulang lagi gitu ya. Lalu ada namanya menanyakan keyakinan. Inilah tadi anak nantinya dikembalikan pada keyakinan kelas ataupun sekolah yang sudah disepakati bersama. Makanya penting kita untuk mensosialisasikan keyakinan instansi kita agar nggak kita aja gitu, nggak siswa aja yang berupaya untuk melaksanakan, tapi juga termasuk orang tua murid. Selanjutnya kita lihat ini tadi ya, kata-kata yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas yang seperti yang saya sampaikan tadi. Berbuat salah itu wajar, jadi bukan hal yang malu gitu, bukan hal yang memalukan, tapi itu adalah proses belajar yang nanti kita saya lihat ada juga yang ibu bapak juga pernah melakukan seperti itu. Nah jadi anak itu langsung gak merasa
Akibatnya apa? Kalau sudah terdoktrin di kepala anak, dia manusia paling jahat, paling nakal. Aku memang jahat sih Bu. Nah, merasa nggak pantas, nggak dihargai seperti itu. Nah, validasi tindakan yang salah. Sudah berantem, misalnya kita tanya kenapa kok berantem? Bu, dia ngejek orang tua Bu. Nah, nama orang tua Bu disebut-sebut Bu. Nah, di situ ternyata ada satu proses yang namanya validasi tindakan yang salah. Kita lihat, kita tunjukkan sisi baik mereka melakukan itu. Artinya mereka melakukan itu pasti punya alasan. Nah, mereka juga punya sisi positif. Kenapa? Mereka tidak mau harga diri orang tuanya diinjak-injak. Mereka tidak mau orang tuanya direndahkan. Nah, di situ kita kuatkan juga anak kita tadi. Misalnya tadi kan mungkin ada anak kelas 7 nih mungkin ya, senggolnya makanannya jatuh. Nah, jadi tumbuhnya kawannya. Nah, salah yang menumbuk, salah, kurang tepat. Tapi kita tetap juga kita harus validasi tindakannya apa dia berarti berusaha mempertahankan haknya, cuma cara dia yang kurang tepat. Kembali akhirnya kita apa? Kembalikan ke keyakinan keras yang sudah kita buat. Apa mungkin ketika kita tadi mengejek atau mengolok-olok orang tua, saling menghargai seperti itu. Kembalikan keyakinan keras dan diharapkan untuk kesadaran. Jadi ini sebenarnya PR buat saya juga, PR buat kita semua, yang pastinya proses pembelajaran buat saya. Kepada Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baiklah. Jadi kalau tidak ada sekarang ini, saya membuka diri, juga saya yakin Ibu guru penggerak yang sudah terdahulu dari saya akan membuka diri dengan senang hati ketika ada satu hal yang ingin didiskusikan. Bukan hanya kami karena kami guru penggerak, tapi saya yakin Bapak Ibu guru yang lain juga di sekolah kita itu sangat senang untuk berbagi praktik baik dalam hal apapun. Nah, akhirnya sebagai penutup, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional. Jadi kita tidak hanya dipandang baik sebagai manajer di sekolah atau di kelas, tapi kita juga menjadi insan yang selalu menarik perhatian untuk dilihat oleh masyarakat.